Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Waktu berlalu dengan cepat. Sisa waktu 1 bulan berlalu perlahan sementara kelompok Shoyan menunggu dengan bosan. Arus manusia yang berkumpul di tebing terpencil itu juga semakin besar. Pada saat ini, ada lebih dari 100 elit Dodi berkumpul di tempat ini. Ada juga ahli bandi yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang ini semua datang untuk makam kuno Tianju. Hari ini adalah hari terakhir yang disepakati Shoyan dan keempat sekte besar. Hari ini, keempat pemimpin sekte dari keempat sekte besar akan memimpin faksi masing-masing dan tiba di tempat ini. Saat ini, pintu masuk makam kuno sudah dipenuhi dengan kepala manusia yang berdesakan rapat. Orang-orang ini masing-masing memihak dan menjaga faksi di belakang mereka. Mereka juga menjaga jarak tertentu satu sama lain. Sekilas, ada beberapa orang di antara faksi-faksi ini yang pernah ditemui Shoyan di kota Jingyao setengah tahun yang lalu. Namun, dibandingkan dengan saat itu, mata orang-orang ini saat ini mengandung permusuhan ketika mereka melihat Shoyan yang duduk di tebing. Dua sosok manusia berjubah hitam duduk bersila di suatu tempat di tengah kerumunan. Dua pasang mata di balik jubah hitam itu memperlihatkan ekspresi jenaka saat mereka menatap Shoyan. Sudut mulut di balik jubah hitam itu terangkat membentuk senyuman. Keduanya bertukar pandang dengan tenang dan tersenyum. Seketika, mereka menenangkan hati mereka dan duduk bersila tidak lagi melakukan gerakan apapun. Matahari yang terik bersinar tinggi di langit. Suhu tinggi yang menyengat membakar seluruh daratan. Permukaan daratan seperti sepotong logam yang telah dipanaskan hingga berwarna merah. Meskipun kebanyakan orang mampu bertahan dalam cuaca buruk seperti itu, sebagian ahli bandi tidak mampu bertahan. Beberapa dari mereka bahkan pingsan karena suhu yang tinggi. Mereka yang masih menahannya dengan getir hanya bisa berharap agar orang-orang dari 4 sekte besar segera tiba. Sementara orang yang hadir menunggu dengan gelisah. Satu orang lagi akhirnya bergegas datang dari cakrawala yang jauh. Seketika, cukup banyak orang yang hadir melemparkan tatapan penuh harap. Namun, saat jarak semakin dekat, mereka melihat bahwa orang yang memimpin kelompok itu sebenarnya adalah seorang pemuda berjubah putih. Meskipun sangat jauh, Shoyan masih bisa mengenali pemuda itu sekilas dengan penglihatannya. Seketika, ekspresi wajahnya menjadi suram. Orang ini tidak lain adalah Qin Yun, yang hampir menyebabkan kematiannya di kota Jingyao setengah tahun yang lalu. Pada saat ini, selain Yan He dan 2 orang lainnya yang mengikutinya, ada 2 orang lagi yang mengenakan jubah hitam. Selain itu, di bawah persepsi spiritual Shoyan, kultivasi kedua orang ini sebenarnya adalah Dodi bintang 9. Kedua orang ini adalah orang-orang yang telah bergabung dengan Yan He dan 2 orang lainnya untuk menelan semua orang di kota Jingyao setengah tahun yang lalu. Sayangnya, tidak seorang pun mengetahui kebenaran mengenai masalah yang telah terjadi setengah tahun yang lalu hingga sekarang. Yang mereka tahu hanyalah bahwa kota Jingyao tiba-tiba menghilang. Yang tersisa hanyalah sebuah lubang besar. Tentu saja, Shoyan yang berada di tebing tidak menyadari semua ini. Setelah kedatangan kelompok Qin Yun, orang-orang di depan secara sadar membuka jalan bagi mereka. 6 orang itu turun dan mendarat di depan semua orang. Qin Yun yang memimpin kelompok itu dan orang berjubah hitam di sampingnya segera mengalihkan pandangan mereka ke Shoyan di tebing. Ekspresi di mata mereka langsung berubah dingin. Shoyan, ini seperti seseorang yang memakai sepatu besi untuk mencari sesuatu yang sia-sia, tetapi menemukannya tanpa usaha apapun. Kau benar-benar membuatku kesulitan untuk menemukanmu. Di balik jubah hitamnya, mulut sosok manusia itu mengeluarkan tawa rendah yang aneh, menyebabkan Qin Yun merasa sangat terkejut dalam hatinya. Setengah tahun yang lalu, ketika orang ini mendengar nama Shoyan, seluruh tubuhnya menunjukkan ekspresi yang sangat gembira. Namun, satu-satunya hal yang membuatnya merasa beruntung adalah bahwa orang di sampingnya ini tampaknya tidak memiliki kesan yang baik tentang Shoyan. Sebaliknya, itu adalah semacam niat membunuh yang dingin yang seperti menghadapi musuh. Tidak disangka bahwa orang ini benar-benar tidak dapat menahan kegembiraan di hatinya setelah mereka baru saja bertemu hari ini. Namun, pada akhirnya, orang berjubah hitam ini masih menahan emosinya dan tidak membuat gerakan besar apapun. Hal ini juga membuat Qin Yun di sampingnya merasa rileks dan menghela nafas lega. Setelah melihat kehebatan teratai api Buddha milik Shoyan, dia terutama merasa takut terhadapnya. Hingga kini, badai energi dahsyat yang terjadi di kota Jingyao setengah tahun lalu masih segar dalam ingatannya. Begitu mengingatnya, hatinya tak kuasa menahan gemetar. Dan saat orang berjubah hitam itu menatap Shoyan, Shoyan juga memperhatikannya. Saat mata mereka bertemu, Shoyan jelas merasakan jejak perasaan yang familiar namun aneh. Sayangnya,
Keduanya sangat berhati-hati satu sama lain. Oleh karena itu, bahkan Shoyan tidak dapat menemukan sumber perasaan itu. Namun, intuisinya dalam hatinya mengatakan kepadanya bahwa orang berjubah hitam ini sangat berbahaya. Dengan hati yang bermartabat, Shoyan mengalihkan pandangannya kembali. Pada saat ini, di kejauhan di belakang kerumunan, dari ufuk timur, beberapa sosok samar-samar terbang di atas. Dalam sekejap mata, sosok-sosok itu sudah muncul di hadapan semua orang yang hadir. Seketika, mata semua orang yang hadir sedikit berbinar, dan perasaan berapi-api segera melonjak dari lubuk hati mereka. Orang-orang yang datang dibagi menjadi 4 kelompok, dan masing-masing kelompok beranggotakan lebih dari 10 orang. Khususnya, kelompok yang paling dekat ke belakang beranggotakan hampir 20 orang. Namun, saat ini, orang-orang yang hadir paling mengkhawatirkan para pemimpin keempat kelompok ini. Keempat orang itu adalah pemimpin sekte dari 4 sekte besar di wilayah Silin. Dari kiri ke kanan, mereka adalah Zhenzen dari sekte pemurnian dewa, Wu Jitian dari sekte bela diri perang, Jianming dari sekte pedang surgawi, dan Yelotian dari sekte daun layu. Di antara keempat kelompok ini, kelompok dengan jumlah orang terbanyak adalah milik sekte daun layu tempat Yelotian berada. Setelah keempat kelompok ini tiba, mereka langsung melewati semua orang di bawah dan mendarat di depan kelompok itu. Ada jurang tak berdasar di antara mereka. Di sisi yang berlawanan adalah pintu masuk ke makam kuno Tianju yang ditutupi oleh tirai tipis. Shoyan duduk bersila di tebing tepat di atas pintu masuk. Hei, mereka hanya 4 sekte yang dibentuk oleh 2 di bintang 9 dan 2 di bintang 8. Namun mereka berani bertindak begitu arogan. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa wilayah Gurun Barat dapat dibandingkan dengan wilayah Silin? Hehehe, kunci untuk membuka makam kuno itu ada di tangan mereka. Mereka bertindak berdasarkan akal sehat dan bukti. Wajar saja, mereka akan bersikap sombong dan mendominasi. Jika kedua teknik do itu ada di tanganmu, kamu mungkin akan lebih berlebihan daripada mereka. Setelah tawa menghina itu terdengar, sebuah bantahan segera terdengar. Pada saat ini, orang-orang dari 4 sekte besar di depan kelompok itu tidak punya waktu untuk memikirkannya. 4 pasang mata terangkat pada saat yang sama. Mata mereka memiliki ekspresi yang berbeda saat mereka melihat Shoyan di tebing. Pada saat ini, yang terakhir juga telah menarik matanya dan bertukar pandang dengan mereka berempat. Matahari yang terik menyinari tanah berpasir. Panas yang menyengat menyebabkan seseorang merasakan sakit yang membakar, bahkan melalui sepatunya. Seolah-olah seseorang berdiri di atas bara api yang membara. Namun, para anggota dari 4 sekte besar tampaknya tidak peduli. Tatapan mereka mengikuti garis pandang pemimpin sekte. Di puncak tebing, seorang pemuda berjubah hitam duduk di sana. Sepasang mata hitam pekat juga menatap mereka. Suasana berangsur-angsur menjadi aneh dan serius. Tiba-tiba, sudut mulut Shoyan menampakkan senyuman saat dia duduk bersila di tebing. Para pemimpin sekte, sudah setahun sejak terakhir kali kita bertemu. Bagaimana kabarmu? Seketika, suasana khidmat di udara langsung pecah saat Shoyan berbicara. Tatapannya menyapu mereka berempat. Shoyan, aku tidak menyangka kau akan lebih cemas dari kami. Kau ternyata sudah membuka segel pertama makam kuno itu. Mengabaikan tatapan Shoyan, Zhenzen menatap layar cahaya di depannya. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum dingin. Oh, ketika kata-kata ini diucapkan, Wu Jitian yang tidak menyadari hal ini juga mengalihkan pandangannya dan dengan hati-hati melihat ke layar cahaya. Segera setelah itu, cahaya terang melintas di matanya. Memang, segel pertama pintu masuk telah dilepas. Ini juga berarti bahwa bahkan tanpa Shoyan, mereka masih bisa memasuki makam kuno. Hehehe, sepertinya mereka tidak berhubungan baik satu sama lain. Ketika mendengar percakapan antara kedua belah pihak, Genyon tertawa dingin. Nada suaranya sebenarnya mengandung sedikit keinginan untuk menonton pertunjukan. Hehehe, agar lebih mudah memasuki makam kuno, aku melepas segel pertama. Sekarang, 2 segel yang tersisa akan bergantung pada pemimpin sekte Zhenzen dan pemimpin sekte Wu. Shoyan menjawab sambil tersenyum tipis saat berdiri di tebing. Dia tentu saja bisa menebak rencana kecil di hati orang-orang ini. Hanya saja, dia tidak peduli. Dengan kultivasi keempat orang di depannya saat ini, sudah sangat sulit bagi mereka untuk menyakiti Shoyan. Bahkan dengan tambahan kelompok Genyon pun, mereka paling-paling hanya bisa membuatnya merasa tertekan. Di tebing terpencil ini, jika dia ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kami tentu akan melepas segelnya. Namun, sebelum itu, kami akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Sambil tertawa dingin, Wu Jitian melangkah maju. Seketika aura kuat menyapu ke depan seperti badai, menekan ke arah Shoyan. Namun, dengan sebuah pikiran, sebuah kekuatan jiwa yang kuat segera menyembur keluar saat auranya tiba di depan Shoyan. Kekuatan jiwa tingkat 4. Orang ini benar-benar telah menjadi alkemis tingkat 4. Merasakan kekuatan spiritual yang kuat
yang mengalir keluar dari tubuh Shoyan. Ekspresi orang-orang dari 4 sekte besar segera berubah. Bahkan Chen Zhen, yang merupakan master formasi peringkat 4, memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajahnya. Di belakang mereka, wajah cerah Qin Yun tak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan niat membunuh yang dingin. Sialan, itu pasti bunga fusang. Bunga fusang sebenarnya ada di tangannya. Saat dia merasakan melonjaknya kekuatan jiwa dalam tubuh Shoyan, Qin Yun langsung teringat pada kejadian di kota Jingyao setengah tahun lalu. Dia dengan senang hati dan puas memasukkan apa yang disebut bunga fusang ke dalam cincin penyimpanannya. Baru setelah dia kembali ke lembah, dia tiba-tiba menyadari bahwa bunga fusang yang dia anggap sebagai harta karun sebenarnya adalah bunga mimpi buruk yang sama sekali tidak berguna baginya. Masalah ini pernah membuat Qin Yun sangat marah, dan kebencian serta niat membunuh di hatinya melonjak liar. Karena itu, dia bahkan mencari di seluruh wilayah barat untuk menemukan orang misterius yang telah menyerahkan bunga mimpi buruk kepadanya hari itu. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa pria itu tewas bersama semua orang di kota itu ketika mereka menelan seluruh kota Jingyao. Brengsek, Qin Yun mengumpat dengan marah di tanah. Kali ini, dialah yang dihentikan oleh orang berjubah hitam itu. Aku sarankan kamu jangan membuatnya marah terlalu dini. Kalau tidak, kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya jika dia kabur. Jelas, kata-kata orang berjubah hitam itu cukup efektif pada Qin Yun. Saat kata-kata ini terdengar, Qin Yun tampak telah disiram air dingin. Dia dengan enggan mengayunkan lengan bajunya, mendengus dingin dan mundur. Memangnya kenapa kalau kekuatan spiritualmu meningkat? Di hadapan Doki yang kuat, hanya kekuatan spiritualmu saja tidak mampu melakukan apapun. Jianming mendengus dingin dari mereka berempat. Dia juga melangkah maju. Aura kuat dari Do di bintang 8 tingkat lanjut menekan Shoyan saat aura itu menyerangnya. Sayangnya, Shoyan masih tidak peduli tentang hal itu. Tak lama kemudian, Chen Zhen di sampingnya juga mengeluarkan aura yang kuat. Baru saat itulah, dia memaksa Shoyan yang berada di tebing untuk mundur selangkah. Kita belum memasuki makam kuno itu, tapi kalian semua sudah tidak sabar untuk membunuhku. Ekspresi Shoyan tampak muram. Doki di dalam tubuhnya telah mengalir ke jalur Qi di seluruh tubuhnya. Hahaha, Shoyan, kami tahu bahwa begitu kami memasuki makam kuno, kami akan dikekang oleh sumpah hukum kilat. Saat itu, akan lebih sulit untuk menghadapimu. Namun, selama kami dapat menghabisimu sebelum memasuki makam kuno, kami tidak akan merasa khawatir. Jianming tertawa dingin. Pada saat yang sama, ujung kakinya menekan tanah dengan lembut. Tubuhnya langsung melesat ke langit dan sejajar dengan Shoyan. Shoyan, kau telah menyebabkan fondasi dari 4 klan besar di bawah komandoku hancur total. Ratusan tahun bisnis klan telah hancur oleh tanganmu. Aku yang tua ini benar-benar menyesal tidak dapat membunuhmu saat itu. Namun, karena surga telah memberiku kesempatan ini hari ini, aku yang tua ini akan secara pribadi menyelesaikan ini denganmu, ucap Jianming. Awalnya aku mengira hanya 4 klan besar yang tidak kompeten. Tidak disangka, kau, pemimpin sekte, juga orang bodoh yang tidak kompeten. Shen menjawab dengan tawa dingin. Meskipun anggota dari 4 klan besar telah mati di tangannya, itu disebabkan oleh Yellow Tian. Pada dasarnya, masalah ini terkait erat dengan Yellow Tian. Namun, bahkan sampai sekarang, keempat sekte besar masih dirahasiakan. Mereka benar-benar sangat bodoh. Lidahmu masih tajam bahkan saat kematian mendekat. Tubuh Jianming tiba-tiba bergetar hebat. Doki di dalam tubuhnya langsung menyembur keluar dan menggumpal menjadi pedang besar yang samar-samar di sekelilingnya. Aura pedang yang tajam melesat ke langit, menyebabkan ruang kosong di sekitarnya bergetar berulang kali, memperlihatkan garis-garis retakan spasial kecil. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu pedang terkuat dari 7 ilmu pedangku, pedang melonjak. Tak lama kemudian, tubuh Jianming berubah menjadi pedang disertai teriakan yang menggetarkan bumi. Pedang itu membawa aura yang sangat tajam saat memotong ruang kosong dan menyerang Shoyan dengan dahsyat. Dari aura yang terlihat, tampaknya ia bermaksud menentukan pemenang dengan satu pedang. Memang, dengan kekuatan Do di bintang 8 yang dimilikinya, ia memang memiliki modal untuk menghadapi Do di bintang 5. Sayangnya, Shoyan saat ini bukan lagi Shoyan dari tahun lalu. Kekuatan bertarungnya tidak ada bandingnya dengan masa lalu. Melonjak? Kalau begitu, aku akan mengirimmu ke surga bersama pedangmu. Shoyan terlalu malas untuk mengatakan kata-kata yang tidak perlu dan menunda pertempuran dalam menghadapi situasi ini. Tubuhnya bergetar dan garis keturunan naga Phoenix di dalam tubuhnya langsung aktif. Bahkan skill gajah kekuatan dan armor kuno naga Phoenix dilepaskan. Pada saat yang sama, Doki di dalam tubuhnya dengan liar menggumpal di tangan kanannya. Kekuatan yang kuat menggumpal di tangan kanannya saat dia dengan keras melemparkan pukulan ke depan tanpa ragu-ragu. Dengan satu pukulan, Do di bintang 8 tingkat lanjut, Jianming tewas. Tubuh Jianming seperti tumpukan daging cincang saat ia terlempar jauh ke angkasa yang kosong. Setelah itu, kerumunan yang tercengang mendengar suara benda berat jatuh ke tanah.
Hati mereka tanpa sadar bergetar. Sangat sulit untuk membayangkan bahwa orang yang terlempar di depan mata mereka adalah seorang Dodi bintang 8 tingkat lanjut. Suasana di medan perang langsung menjadi hening. Rasa takut yang mendalam menyelimuti hati setiap orang yang hadir. Beberapa orang di kerumunan melemparkan tatapan terkejut ke arah Shoyen. Pada saat yang sama, kelompok Chenzhen, kelompok Qinyun, dan orang berjubah hitam yang berdiri di samping merasa terkejut dengan kekuatan dahsyat yang ditunjukkan oleh sosok manusia di langit itu. Apakah dia tewas? Pertanyaan ini terus terngiang di benak setiap orang sejak suara teredam itu terdengar dari belakang. Sepertinya tidak ada lagi aktivitas. Selain itu, mereka tidak bisa lagi merasakan sedikit pun jejak kehidupan dari Jianming. Tampaknya, Jianming benar-benar telah tewas setelah pukulan Shoyen. Tak seorang pun menoleh untuk melihat. Bukannya mereka tidak penasaran, tetapi mereka tidak berani melakukannya. Johnson dan yang lainnya di garis depan tidak perlu berpikir terlalu banyak. Mereka telah melihat dengan jelas bahwa tubuh Jianming telah hancur berkeping-keping oleh pukulan Shoyen. Kekuatan sekuat itu adalah sesuatu yang bahkan mereka tidak berani meremehkannya. Bahkan Wu Jitian yang dikenal karena tubuh fisiknya tidak berani melakukannya. Bocah ini, apa saja yang sudah dia lakukan selama setahun ini? Bagaimana kekuatannya bisa meningkat sedemikian banyak? Meskipun Wu Jitian tidak mau mempercayainya, kebenaran sudah ada di hadapannya. Dia tidak bisa meragukannya. Tubuh Shoyen berdiri tegak di langit. Tinjunya yang telah dilempar ke depan perlahan terbuka. Dia segera memberi isyarat dengan tangannya, dan kekuatan hisab segera melonjak dari telapak tangannya. Segera setelah itu, sebuah cincin penyimpanan terbang dari langit yang jauh. Itu adalah cincin penyimpanan milik Jianming. Karena ia telah membunuh Jianming, Shoyen tentu saja tidak akan melepaskan rampasan perang. Bagaimanapun, ini adalah cincin penyimpanan Dodi bintang 8. Koleksi di dalamnya sangat berharga. Shoyen tidak ingin kehilangan sumber daya yang bagus begitu saja. Shoyen menyimpan cincin penyimpanan itu. Baru kemudian dia mengalihkan pandangannya. Dia menatap Johnson dan yang lainnya di bawah. Wajahnya yang dingin langsung ditutupi dengan senyum hangat saat dia berkata, "Kalian bertiga, apakah kalian masih berencana membunuhku sekarang?" Ketiganya mengerutkan kening saat mendengar ini. Wajah tua mereka tanpa sadar berubah. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan bahwa mereka ingin membunuh Shoyen. Sekarang, setelah keadaan menjadi seperti ini, mereka merasa sangat tidak berdaya di dalam hati mereka. Begitu mereka bergerak, kemungkinan besar mereka akan berakhir seperti Jianming. Namun, jika mereka tidak bergerak, mereka akan kehilangan muka. 3 pemimpin sekte, kalian telah menyaksikan kematian kepala sekte kita di tangan Shoyen. Sekarang sebagai aliansi, kalian tidak dapat mengabaikannya. Kalian harus membalaskan dendam kepala sekte kita. Pada saat inilah, seorang tetua dari sekte pedang surgawi melangkah maju. Dia membentak Wu Jitian dan yang lainnya dengan marah dan enggan. Dia berharap mereka bertiga akan mempertimbangkan aliansi dan membalas dendam untuk Jianming. Namun, celoteh lelaki tua itu yang tak henti-hentinya disambut dengan tamparan keras dari Wu Jitian. Dengan kekuatan Dodi bintang 9, tubuh lelaki tua itu terpental keras di bawah kekuatan fisik Wu Jitian yang dahsyat. Bajingan, sejak kapan giliranmu mendikte apa yang kulakukan? Kau benar, keempat sekte kita memang bersekutu. Namun, ini hanya berdasarkan hubungan antar pemimpin sekte. Sekarang, pemimpin sekte pedang surgawimu sudah meninggal. Kau masih ingin aku bersekutu denganmu? Apa kau pikir kau layak? Semua orang dari sekte pedang surgawi langsung terdiam setelah teriakan yang menggelegar ini. Gengsi seorang Dodi bintang 9 bukanlah sesuatu yang bisa mereka sentuh dengan mudah. Pada saat ini, Dodi bintang 7 yang terlempar oleh tamparan Wu Jitian terpaksa mundur. Wu Jitian menatap dingin ke arah semua orang dari sekte pedang surgawi sebelum mengalihkan pandangannya. Johnson dan Yelotian di samping menyaksikan dengan mata dingin. Mereka tidak berniat untuk ikut campur. Tak lama kemudian, mereka bertiga mengalihkan pandangan ke arah Shoyen. Kita bisa mengesampingkan dendam di antara kita untuk sementara. Namun, kita pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Wu Jitian berkata dengan muram. Meskipun dia ingin membunuh Shoyen, dia tidak berani mencari masa depan seperti Jianming. Hahaha, santai saja. Bahkan jika kau membiarkan masalah ini begitu saja, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Gumam Shoyen sambil tersenyum tipis. Sikapnya yang santai membuat hati ketiga orang di depannya tenggelam. Entah mengapa, bahkan dengan kekuatan mereka merasa tidak berdaya saat menghadapi Shoyen sekali lagi. Kekuatan Shoyen sudah tampak di luar kendali mereka. Hal ini menyebabkan mereka merasa menyesal di hati mereka. Mereka menyesal tidak bisa membunuh Shoyen saat itu. Jika memang begitu, kemungkinan besar semua yang terjadi hari ini tidak akan terjadi. Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Waktu telah berbeda. Mereka ditakdirkan untuk tidak lagi memiliki kesempatan membunuh Shoyen. 2 pemimpin sekte, mari kita buka makam kuno Tianju terlebih dahulu. Kita tidak bisa terus menunggu di sini. Benar sekali,
Benar sekali. Cepat buka makam kuno itu. Buka makam kuno itu. Melihat tidak ada lagi aktivitas antara Xuan dan 3 sekte besar yang tersisa, semua orang yang hadir segera mengalihkan perhatian mereka kembali ke makam kuno Tianju. Mendengar suara desakan yang menjengkelkan dari belakang, Jensen dan Wu Jitian saling memandang dan ragu-ragu, lalu mengangguk dengan berat. Setelah itu, mereka berdua melangkah maju dan berjalan di depan tirai cahaya. Masing-masing dari mereka melepaskan doki yang melonjak dalam tubuh mereka. Segera setelah itu, telapak tangan energi dari jari energi yang sangat besar dengan cepat menggumpal di atas mereka berdua. Dalam beberapa tarikan nafas, telapak tangan dari jari itu terbang ke depan dan menghantam penghalang energi di depan mereka. Seketika, suara dengungan terdengar dari tirai cahaya. Tak lama kemudian, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa cahaya pada tirai cahaya energi yang awalnya padat itu berangsur-angsur meredup. Tirai cahaya itu berkedip-kedip samar dan tirai cahaya itu menjadi semakin tipis hingga menjadi transparan. Butuh waktu lama sebelum tirai cahaya energi itu benar-benar menghilang. Pintu masuk makam kuno di belakangnya juga sepenuhnya muncul di depan semua orang yang hadir. Semua orang yang hadir menatap pintu masuk makam kuno di depan mereka dengan mata yang membara. Tubuh mereka tanpa sadar sedikit gemetar. Darah di dalam tubuh semua orang mulai mendidih pada saat ini. Saat yang telah lama mereka nantikan akhirnya tiba. Makam kuno Tianju resmi dibuka. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.